Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Senang pada sore hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya harap kita tetap sukacita, ingat Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Pada sore hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu pertanyaan, yaitu apakah yang kamu percaya mengenai Roh Kudus? Jadi apa yang kita percaya atau apa yang kita ketahui tentang Roh Kudus Bapak Ibu di dalam Tuhan, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan? Ya, yang pertama adalah bahwa Ia adalah Allah yang sejati yang sama kekalnya dengan Bapa dan Anak. Sama kekalnya. Jadi, kalau kita mengenal Alkitab adalah di sana dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Perlu kita ketahui ketiganya adalah sama, roh yang sama. Sama-sama adalah roh Allah yang kekal yang bekerja di dunia. Di zaman Perjanjian Lama dia disebut Allah Bapa karena dia menuntun. Dan ketika dia datang ke dunia disebut Allah Anak. Dan ketika kita percaya Roh Kudus diberikan, sehingga Roh Allah itu, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dan ketiganya adalah esa, satu roh yang sama, yang sedang bekerja bagi dunia karena kasih-Nya. Jadi apa yang kita ketahui tentang Roh Kudus Bapak Ibu di dalam Tuhan, yaitu Dia kekal, sama kekalnya. Jadi bersyukurlah jika Roh Allah yang kekal mau tinggal di dalam hidup kita, yang telah memilih kita. Yang kedua adalah bahwa Ia juga dikaruniakan kepada orang yang percaya untuk mengambil dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu dalam ketika Roh Kudus Tuhan berikan dalam hidup kita, Dianya juga berhak untuk memimpin kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi hidup kita ini hidup bukan dipimpin daging lagi, tapi hidup dipimpin oleh Roh. Roh kebenaran firman Tuhan, Roh yang benar-benar daripada Tuhan, untuk supaya hidup kita benar. Ya, kita boleh baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 tentang penolong yang lain. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dahsyat Bapak Ibu dalam Tuhan. Yesus karena begitu besar kasih-Nya, Dia mau tinggal dalam hati kita. Di sana dikatakan penolong yang lain supaya menyertai kamu. Ingat, roh yang tinggal dalam hati kita, Roh Kudus. Oleh karena itu kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih tinggal dalam hidupku, pimpin hidupku. Jadi bersyukurlah kalau Roh Kudus itu mau tinggal dalam hidup kita. Sama-sama kekal. Yang kedua adalah Roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Ya, di sana dikatakan yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat, jika kita berkata tentang Roh Kudus, maka orang lain tidak akan mengenal ya apa itu Roh Kudus. Ya, tapi kita orang percaya, kita tahu Roh Kudus adalah roh yang diberikan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Di sana dikatakan dunia tidak dapat melihat Dia. Ya memang karena roh ya. Bapak Ibu dalam Tuhan, roh berarti tidak dapat dilihat. Tapi Dia mau tinggal dalam hidup kita. Bisa kita rasakan roh damai sejahtera. Alkitab sana dikatakan Ia menyertai dan tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh luar biasa. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Orang-orang pilihan Tuhan yang percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut sebab kita bukan sendirian karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah mengajar dan mengingatkan. Haleluya. Bapak Ibu dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu juga kita punya kelemahan-kelemahan, lupa. Ya, kadang blank ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Kadang juga kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, ketidaksadaran ya. Tapi di sana dikatakan mengajar dan mengingatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 saya dikatakan tetapi roh penghibur itu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar kita kepada kebenaran, mana yang benar, mana yang benar. Dan mengingatkan kita kepada firman Tuhan, kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang. Mari panggil Roh Kudus, Roh Kudus terima kasih sudah tinggal dalam hidupku. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Inilah kebenaran firman Tuhan. Bersyukur, mari bersyukur dan bersuka cita. Saya Benelia, Tuhan Yesus memberkati kita semua.